Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukamai Widodo Ginting, NIM 1118064 dari kelas Tekom D. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Analisa Lithofasies pada Formasi Majering W, Cekungan CPC Papuri Afrika Selatan. Untuk abstraknya sendiri, formasi Majering W yang berada di cekungan CPC Papuri terletak di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Formasi ini memiliki litologi konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu serpi, dan batu bara. Cekungan ini berkembang pada daerah intrakratonik dan daerah graben. Dari analisis fasies yang telah dilakukan dapat diinterpretasikan bahwa daerah telitian ini memiliki 5 jenis fasies, yaitu fasies konglomerat, batu pasir, tabular, dan lentikular, fasies batu lanau, fasies batu serpi, dan fasies batu bara, serpi, dan batu bara. Setiap fasies memiliki karakteristik masing-masing yang menjadi ciri di setiap jenis fasiesnya. Kata kunci yang tersendiri ialah ada fasies, kemudian lingkungan pengendapan, dan lithofasies. Kemudian pendahuluan. Formasi Majering W yang berada di cekungan CPC Papuri terletak di Provinsi Limpopo, Afrika Selatan. Cekungan CPC Papuri merupakan depositori kontrol sesar intrakratonik kecil berarah timur ke barat dengan lebar cekungan 100 km dan panjang 300 km. Berdasarkan analisis lingkungan sedimen dan paleografis, formasi ini diperkirakan berasal dari era Paleozoikum akhir. Pada gambar di samping bisa kita lihat ini merupakan formasi yang terdapat pada cekungan CPC, di mana pada cekungan ini terdapat formasi Letaba, formasi Clarence, formasi Solitude, formasi Frith, kemudian ada formasi Mikambeni, dan tentunya ada formasi Majering W. Pengembangan model pengendapan ini akan memberikan pemahaman mengenai evolusi cekungan serta bagaimana peran dari tektonisme sin-deposisional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fasies dan lingkungan pengendapan dari formasi Majering W. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan ada 3 metode. Yang pertama, melakukan pengamatan dan pengukuran pada paleokaren. Nah, untuk melakukan hal ini mereka peneliti melakukannya dengan mengamati dari lubang bor yang telah tersedia. Kemudian melakukan analisis fasies berdasarkan morfologinya. Kemudian melakukan analisis fasies detail dengan menggunakan klasifikasi lithofasies Mial. Kemudian lanjut ke pembahasan. Dari hasil analisa fasies pada formasi Majering W menggunakan klasifikasi menurut Mial, dari analisis ini dapat diinterpretasikan bahwa daerah telitian ini memiliki 5 jenis fasies, yaitu fasies konglomerat, fasies batu pasir tabular, dan batu pasir lentikular. Kemudian ada fasies batu lanau, fasies batu serpi, dan fasies batu bara, serpi, dan batu bara. Di mana di sini terdapat asosiasi fasies beserta fasies-fasiesnya. Untuk konglomerat sendiri memiliki fasies GCM, GMM, SE, dan ST. Untuk GCM itu merupakan konglomerat dengan butiran yang lebih mendukung. Kemudian GMM itu merupakan konglomerat yang memiliki matrix supported. Kemudian untuk SE itu merupakan crudely stratified to massive sandstone. Kemudian ST itu through cross bedded sandstone. Dari fasies ini diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapannya berada di channel like atau longitudinal braided bear. Kemudian batu pasir tabular dan lentikular, di mana di sini terdiri dari batu pasir yang memiliki struktur yang berbeda-beda dan ukuran yang berbeda-beda, di mana diinterpretasikan bahwa asosiasi fasies batu pasir tabular dan lentikular berada di lingkungan pengendapan fluvial channel. Kemudian asosiasi fasies batu lanau. Untuk asosiasi batu lanau ini terdapat fasies FL, FSM, FM, SR, ST, di mana diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapannya berada di danau dangkal dan dataran banjir. Kemudian asosiasi fasies batu serpi terdapat FL, SH, ST, dan C. Di sini pada asosiasi fasies ini juga terdapat karbon, di mana diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapannya berada di rawa, dataran banjir, dan danau.
Kemudian asosiasi fasies yang terakhir yaitu batu bara serpi dan batu bara, di mana ini terdiri dari masif karbonaceous shell dan karbon. Diinterpretasikan bahwa lingkungan pengendapannya berada di rawa dan Oxbow Lake. Sehingga dari analisis rinci jenis litofasies dan kumpulan fasies pada formasi Majringwe menunjukkan lingkungan pengendapannya berada pada lingkungan Paleochannel fluvial. Asosiasi fasies yang diidentifikasi dalam formasi ini menyerupai lingkungan pengendapan fluvial yang didominasi oleh adanya sungai, danau, rawa, dan channel. Kemudian kesimpulan. Analisis fasies pada formasi Majringwe menggunakan klasifikasi menurut Miel diinterpretasikan bahwa daerah telitian ini memiliki 5 jenis fasies, yaitu fasies konglomerat, fasies batu pasir tabular dan lenticular, fasies batu lanau, fasies batu serpi, dan fasies batu bara, serpi, dan batu bara. Formasi Majringwe ini diidentifikasi terbentuk pada lingkungan pengendapan Paleochannel fluvial. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan, di mana saya menitik beratkan daftar pustaka saya dengan pustaka yang bernomor 1, Fasies Analysis and Divisional Environment of the Late Paleozoical Bearing Majringwe Formation in the CPC Papuri Basin, South Africa, ditulis oleh Malaza N. Liuke dan Zobi tahun 2013. Sekian dari presentasi saya mengenai poster yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.